HSK atau Hanyu Shiping Kaoshi adalah ujian resmi yang dirancang oleh organisasi Hanpan di Tiongkok untuk menguji kemampuan orang asing dalam berbahasa Mandarin. Sedangkan HSKK adalah ujian kemampuan lisan Mandarin. Sifat fungsi HSK dan HSKK itu sama dengan IELTS TOEFL. Sertifikat HSK diperlukan untuk lamar kerja atau apply universitas di Tiongkok. Masa berlaku sertifikat 2 tahun. Yang mau apply univ harap pilih waktu ujian yang tepat. Untuk lamar kerja sih gak masalah, mau expired 5 tahun pun oke. Sebelumnya, HSK terbagi menjadi 6 level, yaitu HSK 1-6. Materi yang diujiankan meliputi listening, speaking, reading, dan writing. Tetapi sejak tahun lalu ada tambahan HSK level 7-9. HSK telah mengalami revolusi sebanyak 2 kali. Untuk saat ini, versi HSK yang berlaku adalah HSK versi 2.0 dan HSK 3.0. Loh, kok bisa 2 versi berlaku bersamaan? Karena sekarang ini ujian HSK 7-9 udah mulai diadakan, yang artinya HSK versi 3.0 udah mulai berlaku. Namun soal ujian HSK 1-6 belum dimodifikasi sepenuhnya. Saat ini masih dalam masa peralihan, tingkat kesulitan soal akan pelan-pelan disesuaikan dengan standar HSK 3.0 untuk beberapa tahun ke depan. HSK dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pemula, menengah, dan mahir. Jumlah kosakata tiap level bisa dilihat pada kolom 3 dan 4. Untuk HSK 3 sampai HSK 6 itu wajib ikut ujian HSKK, yaitu ujian speaking. Ujian HSKK juga boleh daftar secara terpisah. Umpama kita udah lulus HSK 5 tapi belum lulus HSKK mahir, kita boleh daftar ujian HSKK aja. Gak usah ikut HSK 5 lagi. Berikut biaya pendaftaran ujian HSK untuk tahun 2023. Mungkin ada yang tanya, boleh gak langsung daftar ujian HSK 4, gak ikut ujian HSK 1, 2, 3 lagi? Boleh banget, dan saya pribadi tidak menganjurkan untuk ikut HSK 1, 2, 3 ya, karena sertifikatnya gak ada nilai gunanya. Apabila kuliah dengan biaya mandiri, persyaratan apply itu biasanya diminta HSK 4 atau HSK 5 untuk S1. Sedangkan S2 diperlukan HSK 4, 5, atau 6. Kalau gak ada sertifikat HSK, boleh coba apply beasiswa JKS. Misalnya dapat beasiswa, nanti bakal dikasih kesempatan ikut sekolah bahasa gratis selama 1 tahun dulu, baru mulai kuliah. Tentu saja, yang ada sertifikat HSK juga boleh apply beasiswa JKS. Mungkin kawan-kawan pernah dengar tentang ujian TOEFL. TOEFL juga adalah ujian kemampuan berbahasa Mandarin. Untuk kuliah atau kerja di Tiongkok, biasanya dibutuhkan sertifikat HSK dan HSKK. Untuk kuliah atau kerja di Taiwan, yang diperlukan adalah sertifikat TOEFL. Maaf, saya kurang tahu soal TOEFL. Yang berminat silakan cari tahu sendiri. Yang mau daftar HSK dan HSKK, silakan klik link ini. Ini adalah website resmi panitia HSK. Kemudian kita klik New User untuk buat akun baru, terus login, dan klik ulang link ini. Nanti akan muncul pilihan HSK level 1-9, klik level yang ingin didaftarkan, terus nanti akan muncul halaman ini. Di baris ketiga ada 3 pilihan, yaitu paper-based test dan internet-based test. Untuk paper-based test kita ujiannya di test center menggunakan kertas. Untuk internet-based test kita ujiannya bisa di rumah atau test center, kita boleh pilih sendiri. Kalau di test center itu ujiannya menggunakan komputer pihak panitia, sedangkan di rumah ujiannya menggunakan laptop atau komputer kita sendiri. Setelah itu tekan submit, isi data lagi, tekan next step, dan upload foto. Berikut adalah persyaratan pas fotonya. Setelah semua data dikumpul, kita akan dihubungi panitia test center yang dipilih kita, atau kita boleh juga hubungi panitianya sendiri. Sebelum ujian dimulai, biasanya akan ada simulasi ujian. Untuk detailnya bakal diberitahu pihak panitia. Sertifikat HSK biasanya keluar 1 bulan setelah ujian. Jadi yang mau apply universitas harap pilih waktunya dengan baik.